Shalom. Sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, kita dikenal sebagai umat yang suka memuji Tuhan. Dalam hampir setiap pertemuan atau ibadah, memuji Tuhan mengambil peranan penting. Misalnya dalam ibadah raya, ibadah anak, ibadah pemuda remaja, ibadah doa, dalam ibadah penyerahan anak, bahkan dalam ibadah kedukaan sekalipun. Ada bagian kita memuji Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tidak semua keadaan kita bisa memuji Tuhan. Ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, semua dalam keadaan aman, memuji Tuhan rasanya mudah. Kita selalu ingin memuji Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika keadaan tidak menyenangkan, banyak masalah yang kita hadapi, banyak pergumulan, kita dalam keadaan sulit, atau kita dalam penderitaan, seringkali untuk memuji Tuhan rasanya berat. Seringkali hati kita tidak bisa diajak kompromi untuk memuji Tuhan. Karena pikiran kita terfokus kepada apa yang kita hadapi. Kita terfokus kepada permasalahan kita, penderitaan kita. Sehingga sulit buat kita untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus menuliskan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Ketika menuliskan ayat ini, Paulus bukan dalam keadaan baik atau dalam keadaan semua serba nyaman. Tetapi ketika Paulus menulis ayat ini, dia ada di dalam penjara. Memuji Tuhan dan berdoa adalah salah satu sarana yang bisa membuat hati kita bersuka cita, meskipun kita dalam keadaan tidak baik. Karena hati yang bersuka cita sebetulnya seharusnya tidak tergantung oleh keadaan, oleh apa yang kita punyai. Apakah Paulus tidak pernah merasakan kesulitan, penderitaan? Seperti kita tahu di dalam firman Tuhan, bagaimana apa yang dia hadapi. Dia banyak disiksa, dia dikejar-kejar, bahkan dia masuk dalam penjara. Adalah salah satu dalam pelayanan Paulus dan Silas di Filipi, dia difitnah. Paulus dan Silas difitnah, dan kemudian mereka disiksa, mereka disesah, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tidak hanya berhenti sampai di situ, mereka juga dibelenggu kakinya. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik, dalam fisik yang dalam keadaan sakit, firman Tuhan berkata apa? Tengah malam mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mungkin kalau kita dalam keadaan seperti Paulus, kita akan punya banyak alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Kita akan berkata, badan saya sakit. Karena banyak orang sudah menyiksa saya. Saya dalam keadaan menderita. Saya tidak kuat untuk memuji Tuhan. Akan banyak alasan untuk kita tidak memuji Tuhan dalam keadaan kita tidak baik. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19-34 diceritakan bagaimana setelah Paulus dan Silas memuji Tuhan, sesuatu yang besar terjadi di penjara itu. Bagaimana Paulus dan Silas tetap dapat memuji Tuhan meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan penderita. Penderitaan mereka bukan disebabkan oleh kesalahan mereka. Mereka ada di dalam penjara bukan karena mereka berbuat salah, berbuat dosa. Mereka ada di dalam penjara, mereka difitnah, mereka dibelenggu karena memberitakan nama Tuhan. Karena mereka melakukan amanat agung. Mereka menceritakan tentang Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan beri. Tetapi sebagai konsekuensinya ada penderitaan yang mereka alami. Tetapi meskipun dalam keadaan yang serba tidak nyaman, keadaan yang serba sulit, serba menderita, tidak menghentikan mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bagaimana mereka bisa melakukan hal itu? Yang pertama, karena mereka percaya meskipun dalam keadaan penderitaan, bahkan di penjara sekalipun, mereka tetap bisa menjadi saksi bagi Kristus.
tengah malam pada waktu mereka berdoa dan memuji Tuhan, orang-orang dalam penjara mendengarkan pujian mereka. Dan itu juga bisa menjadi kekuatan buat orang-orang yang mendengarkan. Bahkan di cerita berikutnya, di ayat-ayat berikutnya dikatakan kepala penjara dan keluarganya menerima firman yang Paulus sampaikan. Mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka percaya kepada Yesus. Jadi dalam keadaan apapun, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita berdoa, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menyampaikan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian yang kita nyanyikan. Dan yang kedua, pujian dan doa menyatakan iman kita kepada Tuhan. Melalui puji-pujian, kita menyatakan bahwa kita percaya Tuhan itu bisa menolong kita. Misalnya, ada satu lagu, Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu pernyataan iman kita. Mungkin ada banyak lagu-lagu yang lain yang bisa menyatakan bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat buat kita. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita. Bagaimana kuasanya dahsyat itu sanggup menolong kita. Melalui puji-pujian, kita menyatakan pengharapan kita. Kita menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu tempat yang kita andalkan. Tuhan itu punya kuasa yang cukup untuk memulihkan kita. Dan yang ketiga, dengan memuji Tuhan dan berdoa, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti yang terjadi dalam penjara yang dialami oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Gempa terjadi. Dan gempa itu mengakibatkan pintu-pintu penjara itu terbuka. Bahkan belenggu yang ada di kaki mereka juga terlepas. Sebetulnya ada kesempatan Paulus dan Silas untuk lari, untuk keluar dari penjara itu. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Sehingga ketika kepala penjara itu melihat dan menyadari bahwa orang-orang penjara tidak ada yang keluar, akhirnya mereka membawa Paulus, akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumah. Dan Silas membawa Paulus dan Silas ke rumah dan kemudian membasuh luka Paulus dan Silas, kemudian menghidangkan makanan, dan Paulus dan Silas memberitakan Injil sehingga seisi keluarganya percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya, ketika kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita juga dalam keadaan tertekan? Apakah kita juga dalam keadaan menderita? Apakah juga kita dalam keadaan putus asa sehingga kita tidak mampu lagi untuk memuji Tuhan? Hati kita tidak bisa diajak kompromi untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah, dalam segala keadaan apapun, memuji Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kita. Karena kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Pujian kita menghubungkan kita dengan sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, fokus kita bukan kepada masalah lagi, bukan pada keadaan lagi, tetapi fokus kita kepada Tuhan yang punya kuasa, yang sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, pertolongan kita, yang bisa menolong kita. Mari, jika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sulit hari ini, dalam keadaan sedih hari ini, dalam keadaan putus asa hari ini, datang kepada Tuhan, nyatakan pujianmu kepada Dia. Yakinlah, ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, bahkan dalam pujian. Tuhan Yesus memberkati.